Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan analisa penilaian studi kelayakan bisnis yang berfokus pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan manajemen operasi, serta aspek ekonomi dan keuangan pada salah satu perusahaan go publik yang ada di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Secara umum, analisis kelayakan terbagi menjadi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial, dan aspek finansial. Pembagian dan pengkajian aspek-aspek dalam studi kelayakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer merupakan aspek yang utama dalam penyusunan studi kelayakan. Aspek primer ini ada dalam semua sektor usaha yang terdiri dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, aspek hukum, serta aspek ekonomi dan keuangan. Aspek sekunder adalah aspek pelengkap yang disusun berdasarkan permintaan instansi atau lembaga yang terkait dengan objek studi, yaitu aspek analisis mengenai dampak lingkungan dan aspek sosial. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindari pembisnis dari kerugian. Ketika akan melakukan studi ini, ada 6 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Yang pertama, deskripsi pasar. Yang kedua, deskripsi bisnis. Yang ketiga, teknologi yang diperlukan. Keempat, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut. Yang kelima, kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang pertama aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akte pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Usaha atau bisnis yang akan dijalankan dapat mengalami kegagalan apabila terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Ada 4 tujuan analisis aspek hukum, yaitu yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Kedua, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai pinjaman. Dan yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi digunakan untuk mengetahui apakah ide bisnis yang akan dilaksanakan dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal yang dapat dianalisis dari aspek teknis dan teknologi meliputi lokasi pabrik, skala produksi, pemilihan mesin dan peralatan, penentuan layout pabrik, dan pemilihan teknologi yang akan digunakan. Analisis aspek teknis dan teknologi adalah analisis yang digunakan untuk memastikan bahwa analisis aspek pasar dan pemasaran yang sudah dibuat bisa dijalankan dengan baik. Dalam menganalisis aspek teknis dan teknologi, harus menggunakan indikator, yaitu penentuan lokasi bisnis dan
penelitian luas dan skala produksi AMDK, pemilihan mesin, peralatan dan teknologi AMDK, pengambilan kesimpulan dan analisis aspek teknis dan teknologi yang dilakukan berdasarkan kesiapan masing-masing sub aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Zairani. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang kelima itu ialah aspek manajemen. Aspek ini juga sebagai aspek dasar yang dianalisis. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas karena semua hal berhubungan dengan operasional perusahaan. Analisis aspek manajemen dan SDM terdiri dari dua bahasan penting, sub aspek manajemen dan sub aspek SDM. 6. Aspek keuangan. Biasanya aspek yang paling akhir disusun dalam studi kelayakan bisnis karena aspek keuangan memerlukan semua informasi dari aspek yang dibahas sebelumnya. Untuk melakukan aspek keuangan, untuk melakukan analisis tingkat pengembalian investasi dapat digunakan beberapa analisis. Yang pertama, NPV, Net Present Value, dengan cara membandingkan nilai yang sekarang dengan aliran kas untuk kas masuk bersih dengan nilai yang sekarang biaya investasi. Yang kedua, payback atau PP, digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya investasi. Yang ketiga, Profitability Index atau PI, suatu ide bisnis layak dijalankan jika nilai PI lebih besar 1, serta yang terakhir ada Average Rate of Return atau ARR. Metode ARR digunakan mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh untuk suatu investasi. Yang terakhir ialah kesimpulan. Studi kelayakan bisnis merupakan salah satu yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan agar pembisnis dapat terhindar dari kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.